Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Anggota Komisi 7 mendorong peran Badan Informasi Geospasial atau BIG dalam menghasilkan peta tematik. Ditemui saat melakukan kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke kantor BIG di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, anggota Komisi 7 DPR RI, Haini Relawati Rini, mendorong penerbitan peta oleh BIG dapat lebih eksplisit, seperti penerbitan peta tematik pasca tambang dan peta tata ruang kawasan pantai dan sungai. Haini berharap produk yang dihasilkan BIG dapat menjadi rekomendasi bagi BUMN yang bergerak di bidang industri tambang dalam melakukan reklamasi pasca tambang. Oleh karena itu, banyak hal yang kami inginkan, termasuk di dalamnya adalah kami mengusulkan agar peta-peta tematik ini bisa diterbitkan melalui BIG, bukan lagi di sektor-sektor, di antaranya yang berada di dalam kemitraan dengan Komisi 7. Lebih lanjut, Haini mengapresiasi BIG dalam menerbitkan pemetaan dengan skala 6 digit di belakang koma, karena dinilai dapat mendukung dokumen-dokumen pertanahan, sehingga dapat membantu penyelesaian masalah sengketa tanah di Indonesia. Presiden di dalam instruksinya sudah ada rencana-rencana strategi, tetapi kalau produknya masih menjadi keluaran yang sangat mendasar, belum ada tematiknya yang diperdalam, maka tentu apa yang diinstruksikan oleh Presiden ini menjadi kurang terespon dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto juga melakukan peninjauan lapangan untuk melihat hasil pemetaan wilayah Indonesia oleh BIG. Dari Provinsi Jawa Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mengingatkan program Kartu Tani yang dirancang Kementerian Pertanian harus dipastikan teknologinya agar memberikan manfaat, aksesibilitas data, dan kemudahan fasilitas bagi petani. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI, anggota Komisi 4 DPR RI Slamet Aryadi menyampaikan perlunya penambahan jumlah penyuluh pertanian sebagai penghubung dan pendampingan antara petani dengan pemerintah terkait penggunaan kartu tani ini. Terkait kendala kartu tani, yaitu adanya adanya penyuluh. Ini dari 75.000 desa kurang lebih di Indonesia ini, penyuluhnya itu kurang lebih cuma 30.000 ya. Jadi perlu bagaimana penambahan penyuluh, itu yang pertama. Kedua, perlu pendampingan khusus, bimbingan teknis kepada penyuluh, karena penyuluh ini sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah. Slamet Aryadi juga meminta Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan infrastruktur program Kartu Tani ini. Jangan sampai program Kartu Tani yang memakai konsep digitalisasi menjadi carut-marut karena kurangnya sarana dan prasarana. Cukup diberikan fasilitas yang cukup. Yang ketiga, bagaimana adanya distribusi kartu tani ini, kita mengharapkan infrastrukturnya harus matang dulu agar tidak terjadi carut-marut di lapangan. Program Kartu Tani dibuat guna memudahkan monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk subsidi serta kegiatan pertanian Indonesia, termasuk untuk menekan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi. Hendra dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. DPR mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang akhirnya membatalkan investasi pada bidang usaha minuman beralkohol atau minuman keras. Aturan mengenai investasi miras dimuat dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Tingginya penolakan terhadap regulasi tersebut, salah satunya dampak buruk dari minuman keras yang banyak ditemukan di masyarakat. Ditemui di Gedung Nusantara 1 Jakarta, anggota Komisi 3 Supriyansa mengapresiasi kebijakan Presiden menarik Perpres investasi miras. Menurutnya tindakan yang diambil Presiden menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana. Pemerintah terbuka apa yang menjadi masukan masyarakat Indonesia, lalu dibicarakan di tingkat pemerintahan, dan Pak Jokowi benar-benar mencabut itu. Berarti Pak Jokowi benar-benar menjadikan bahwa kritikan masyarakat itu patut untuk diapresiasi. Supriyansa mengatakan selama ini pemerintah dinilai terkesan sering memaksakan pandangan dan sikapnya, serta tidak mau mendengarkan suara rakyat. Namun dengan ditariknya Perpres investasi miras ini membuktikan kalau pemerintah tidak anti kritik. Saya kira ini menandakan bahwa
Presiden sebenarnya ini sangat terbuka kepada semua orang. Tergantung kemampuan dia, mampu meyakinkan apa-apa yang ingin dilakukan. Presiden perlu banyak membuat kebijakan sesuai keinginan rakyat karena dengan cara-cara dan sikap kepemimpinan seperti inilah yang diharapkan masyarakat. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 3 DPR RI, dukung peningkatan penanganan korupsi. Setelah jeda berikut ini. Komisi 3 DPR RI mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk terus meningkatkan capaian kinerja program pencegahan dan penanganan korupsi di berbagai sektor dalam rangka meningkatkan kembali indeks persepsi korupsi nasional. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan KPK dan Dewan Pengawas, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan, dalam rangka menyelamatkan keuangan negara sejauh ini, peran dan kinerja KPK sudah sangat baik. Supriyansa menambahkan KPK bekerja secara transparan dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi dalam beberapa dekade. Menjadi catatan juga kepada kita ke depan bahwa KPK dengan hadirnya undang-undang yang baru ini itu justru semakin menguatkan posisi KPK dengan terlibatnya Dewan Pengawas. Tidak gampang menjatuhkan orang status tersangka. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun mengatakan, tindakan penanganan dan pencegahan korupsi KPK saat ini lebih mengedepankan langkah pencegahan dan komprehensif. Menurutnya, untuk segera menyelesaikan penanganan korupsi, KPK harus meningkatkan penanganan hukum secara efektif, profesional, dan independen. Bahwa tindakan-tindakan KPK sekarang ini lebih mengedepankan tentang pencegahan dan komprehensif, di mana pada langkah-langkah awal kerjasama dengan kementerian lembaga lain itu sangat ditekankan. Juga kerjasama dengan masyarakat luas sehingga mendidik masyarakat untuk tidak melakukan korupsi. Mario Hasiholan dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan membatasi impor di sektor kelautan, khususnya selama masa pandemi COVID-19 berlangsung. Ditemui di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen belum lama ini, anggota Komisi 4 DPR RI Nuraini berpendapat, dengan anggaran yang ramping, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mampu mensiasati tantangan pandemi COVID-19. Menurutnya, kebijakan impor dan ekspor komoditi laut perlu dibatasi dan ditinjau nilai ekonomisnya. Lakukan stabilisasi juga ya, di tengah-tengah minimnya anggaran ini, seperti membatasi impor-impor produk pangan, khususnya produk kelautan dan perikanan kita ya, ikan laut dan ikan yang ada dari luar masuk ke Indonesia ini juga mesti dibatasi. Di samping itu juga ekspor kita yang memang harus memiliki komitmen yang baik serta tata kelola yang baik dengan mengedepankan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Entrepreneurnya harus jalan menurut saya KKP ini. Selain itu, Nuraini juga mengatakan, refocusing anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan berdampak pada nasib para nelayan. Untuk itu, pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional harus memberikan perhatian ekstra terhadap nasib para nelayan yang juga ikut terdampak pandemi COVID-19. Di mana kondisi saat ini nelayan kita ini juga butuh suatu perlindungan, pemberdayaan dari pemerintah melalui kebijakan dan program bagaimana ke depan kebijakan pemulihan ekonomi nasional ini kan berdampak juga kepada para nelayan kita yang ada di Indonesia ini. Panji dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Komisi 10 DPR RI mendorong percepatan pembangunan sport center di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai upaya persiapan PON 2024. Ditemui dalam kunjungan kerja reses Komisi 10 DPR RI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Syaifudian mengemukakan
Pembangunan sport center di daerah akan menjadi kebanggaan bagi Indonesia dalam upaya membina para atlet dan mencari bibit muda potensial. Hetiva menambahkan desain kawasan olahraga terpadu modern diharapkan menjadi ikon baru bagi kunjungan wisatawan serta mampu dijadikan sebagai pusat bisnis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian juga dengan potensinya baik pariwisata, ekonomi kreatif ini bisa dikombinasikan ya dengan sport ya, seperti sport science, sport industri, sport tourism. Jadi nanti sport center ini akan didukung oleh kami ya untuk prosesnya supaya nanti betul-betul mencerminkan mungkin sebagai salah satu sport center yang terkemuka di Indonesia. Jadi bukan hanya GBK aja ya. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali mengapresiasi gagasan kawasan sport center Sumut yang menggabungkan fasilitas olahraga dengan area komersil, religi, dan kesehatan. Sehingga diharapkan, pasca pagelaran PON 2024, kawasan sport center Sumut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan publik dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Gagasan yang bagus ya, menggabungkan antara fasilitas olahraga, fasilitas komersial, kemudian fasilitas kesehatan, dan fasilitas religi. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setianta Nugraha mendukung penyusunan anggaran tahun 2022 Setjen DPR RI yang berkualitas, berintegritas, dan kolaboratif. Tujuan rapat kali ini adalah memastikan anggaran yang disusun untuk tahun 2022 merupakan anggaran yang berkualitas dengan mengedepankan nilai kolaborasi. Ia menjelaskan rapat ini harus bisa menciptakan kolaborasi agar masing-masing unit dalam proses penyusunan anggaran tidak saling tumpang tindih. Bahwa rapat kerja ini harus bisa menciptakan kolaborasi di dalam rangka menyusun anggaran. Tidak masing-masing unit kerja, eselon 2 itu masing-masing menyusun anggaran sendiri, tapi harus kolaboratif, saling melengkapi. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai indikator anggaran yang berkualitas secara formal adalah capaian opini wajar tanpa pengecualian. Ia optimis dengan dampingan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI dapat mempertahankan capaian wajar tanpa pengecualian yang sebelumnya telah 12 kali diraih. PAN itu harus makin berkualitas. Yang kedua, semua program-program itu sudah dikasih tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Inspektur Utama, semua kegiatan-kegiatan itu semua dikawal dan diawasi oleh Inspektur Utama agar koridor dalam pengelolaan anggaran itu Rp1 pun itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Jadi kita sangat optimis untuk ke depan akan terus WTP karena berbagai kegiatan itu didampingi oleh Inspektur Utama dan itu pasti akan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Afi dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah segera mencairkan anggaran insentif bagi tenaga kesehatan yang berjuang dalam penanganan COVID-19. Komisi 9 juga meminta pemerintah mencairkan klaim BPJS rumah sakit agar operasional fasilitas kesehatan dan penanganan terhadap pasien tidak terganggu. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di kantor Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin baru-baru ini. Nihayatul Wafiroh menegaskan beberapa kendala yang ia temukan di Provinsi Aceh, yaitu keterlambatan pembayaran klaim BPJS dari rumah sakit, serta lambatnya pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan. Rumah sakit baru dibayar sampai kemarin bulan Agustus ya Bu Direktur ya. Sampai sekarang ini, sampai bulan Agustus, September, itu masih sekitar 14 miliar. Belum Oktober, belum ada tagihan lagi. Nah, ini tentu membuat kita Komisi 9 merasa miris ya. Karena apa? Rumah sakit ini butuh operasional yang cukup tinggi untuk melayani masyarakat.
Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit harus ditingkatkan. Ini kan hanya teknis cara menghitung klaim berapa pasien masuk ke rumah sakit, terus berapa biayanya, terus kemudian ditagihkan ke BPJS lalu dibayar. Jadi maka rumah sakit dan BPJS harus mempersingkat waktu, kerjanya harus lebih cepat, sehingga tunggakan dari BPJS ke rumah sakit itu jangan sampai mengganggu kelangsungan hidup pembiayaan di rumah sakit. Ade Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI mendukung alokasi anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dinaikkan menjadi Rp699,43 triliun. Di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Eriko Sotarduga optimis kenaikan anggaran PEN akan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri bergerak naik. Selain itu, kenaikan anggaran PEN diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan front loading di kuartal 1 tahun 2021. Untuk itu, seluruh kementerian lembaga harus bersinergi mengakselerasi PEN. Ini yang diperlukan oleh pemerintah untuk memberikan juga gairah kepada perekonomian yang ada, terutama di tingkat menengah ke bawah. Dan ini yang perlu diberikan penguatan. Anggota Komisi 6 DPR RI Idris Laina menilai, peningkatan anggaran program PEN dalam APBN sejalan dengan tantangan dan fokus pemulihan ekonomi yang mulai menunjukkan adanya pergeseran. Dengan besaran anggaran yang cukup signifikan, implementasi dan efektivitas program PEN harus tepat sasaran. Stimulus kepada masyarakat, dunia usaha, dunia UKM, dan lain sebagainya, supaya kemudian ekonomi kita segera bisa tumbuh dan berkembang. Anggaran PEN dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp176,30 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp157,41 triliun, program prioritas sebesar Rp125,06 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp186,81 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp53,86 triliun. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.